Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Walaupun hujan lebat tetap datang enggak? Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Wa qala aidan illa man atallaha biqalbin salim. Surah Asy-Syu'ara ayat 89. Sadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahiyal qalb. Sadaqa Rasulul Karim. Yang saya hormati Bapak Ketua RW, pengurus Masjid Nurul Yaqin, tokoh-tokoh masyarakat, Bapak Ibu hamba-hamba Allah yang soleh dan solehah. Semoga yang hadir ini insya-Allah senantiasa dalam rahmat dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin sampai maghrib ini. Walaupun dalam kondisi hujan cukup lebat, saya tadi pun agak ragu-ragu berangkat. Ada tidak orang teringat hujan yang lalu, jemaah Nurul Yakin nih walaupun meletus gunung tetap ramai. Berangkat saya teringat selebat apapun hujan, insya-Allah ramai nih datang saya. Dan yang paling penting Bapak Ibu, orang yang datang ke majelis taklim itu tariqan ilal jannah, dia dipandang wajahnya oleh Allah seperti berjalan ke syurga. Masya Allah. Kemarin hari Selasa kemarin, sekarang Sabtu ya, belum sampai 1 pekan, jamaah saya sedang mendengarkan pengajian. Di tengah pengajian itu ada salah satu ibu-ibu minta tidur kepada teman sebelahnya. Saya numpang tidur sebentar lah, ngantuk betul. Orang ngaji bu, tapi nggak tahan ngantuknya, tidur. Sudah tidur berkeruh, kemudian meninggal dunia. Masya Allah, saya merinding itu. Jadi meninggal di majelis taklim itu. Di majelis taklim itu meninggal. Langsung dibawa ke rumah sakit, kemudian memang sudah meninggal. Teringatlah ucapan As-Syeikh Imam Abdul Qadir Al-Jailani. Kata beliau, Bapak Ibu, kita itu wafat tergantung kebiasaan kita. Jadi kalau biasa taklim, mudah-mudahan kita wafat di tengah-tengah majelis taklim. Mau enggak Bapak Ibu? Malam ini mau? Oh enggak mau. Mau tapi tak mau. Tadi luar biasa husnul khotimah
dalam pandangan Rasulullah, orang seperti itu husnul khotimah. Semoga juga Allah ampunkan dosa-dosanya. Kemudian kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita melanjutkan kajian kita yang kemarin belum selesai, yaitu mengambil salah satu kitab Arba'in yang dikarang oleh Imam An-Nawawi, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu terdapat juga dalam kitab Ihya Ulumuddin yang dikarang oleh Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. 3 macam pembagian hati. 3 macam pembagian hati. Kita baru sampai kepada hati yang pertama, yaitu qalbun mayyit. Qalbun mayyit, hati yang mati. Sebelum kita uraikan yang kedua dan yang ketiga, kita kembali sedikit mengulang. Hati itu sebenarnya apa? Qalbun dalam Al-Quran, qalbun itu menurut jumhur ulama, kalau dilihat dari anatomi tubuh kita ni Bapak Ibu, yang disebut dengan qalbun adalah jantung. Jantung itulah hati. Maka jantung itu digambarkan seperti love. Ya kan, love itu kan begini. Kalau kita lihat jantung pisang kan begini. Kalau hati yang kita tahu selama ini kan melempeng, terbagi 2 seperti hati ayam, kan seperti ini bentuknya. Jadi sebenarnya yang hati itu yang jantung itu. Ada satu lagi namanya nurani. Ada hati namanya qalbun. Ada juga namanya nurani. Beda atau sama? Nurani dengan hati itu sama atau beda? Beda. Kalau hati atau jantung itu bahasa Arabnya qalbun. Kalau nurani itu namanya fuad. Fuad itu adalah nurani. Inna sam'a wal basara wal fuad. Di fuad itu nurani. Yang mana fuad itu? Kalau hati atau jantung itu bentuk bendanya, barangnya. Kalau fuad itu isinya. Makanya nurani itu di dalam hati. Dan nurani itu adalah sesuatu yang Allah ciptakan untuk membedakan mana hak dan mana yang batil. Nurani itu sebenarnya sudah tahu dia mana yang betul, mana yang salah. Seandainya Bapak Ibu Al-Quran tidak diturunkan, kitab Injil tidak diturunkan, kitab-kitab sebelumnya tidak Allah turunkan, suhuf-suhuf kepada nabi-nabi yang lain tidak Allah turunkan, tidak ada petunjuk dari Allah dalam bentuk kitab atau firman Allah, wahyu Allah. Manusia itu sudah tahu mana yang benar, mana yang salah. Kitab itu diturunkan Allah untuk membimbing mana yang benar itu, untuk memberi petunjuk. Disebutlah dengan hudal linnas, hidayah, petunjuk bagi manusia. Tanpa petunjuk itu sebenarnya manusia sudah punya potensi tahu dengan nuraninya itu baik atau buruk. Contoh Bapak Ibu, ada kalimat begini mengatakan, Bapak kenapa berhenti kerja di situ? Kan besar gajinya. Bertentangan dengan hati nurani. Ya kan? Bertentangan dengan hati nurani. Jadi ada petunjuk dari hati nuraninya. Nurani itu yang disebut dengan fuad. Kalau dibawa kepada hewan, hewan juga sebenarnya Bapak Ibu
diberikan oleh Allah fitrah nurani itu yang lebih dikenal dengan insting. Walaupun akal tak berfungsi atau tidak mempunyai fikiran, binatang itu sudah tahu sebenarnya. Diberitahu juga oleh Allah, ini baik, ini buruk, tahu. Ini contoh, ya, Fuad itu. Kucing, kalau kita kasih kucing itu ikan, dia akan makan dengan tenang. Dia tidak akan rusuh, dia tak akan cemas, karena kucing tahu ini ikan halal. Itu kira-kira bahasa kitanya. Yang dibahas pula, masuk kucing tahu halal. Itu ini bahasa perumpamaan atau tamsilan. Tapi kalau kucing itu lapar mencari ikan, yang ikan itu kita sembunyikan, kita tutup dengan apa namanya? Kalau bahasa kampung saya itu sungkui. Apa namanya, Pak? Tudung saji. Jangan bahasa kampung pula, Pak. Tudung saji dicongkel-congkel sama kucing, dapat akhirnya ikan. Lalu datang kita, ketika nampak kucing mengambil ikan yang kita sembunyikan, kira-kira apa yang dilakukan oleh kucing? Lari dia. Kenapa dia lari? Dia tahu dia mencuri. Dia tahu ini ikan haram. Dia tahu itu. Kucing tahu. Malu dia tahu. Maka pontang-panting dia lari. Binatang saja tahu ada rasa malu. Tapi ada pula manusia, Bapak Ibu, sudah mencuri, tak malu dia. Ada manusia sudah maling, tak malu dia. Berarti lebih rendah daripada yang itu disebut oleh Allah dalam surah Al-A'raf, ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Manusia itu, kata Allah, terkadang, tak semuanya, terkadang ada yang sama seperti binatang, kal an'am, binatang ternak. Bal adol, bahkan mereka, kata Allah, manusia itu lebih sesat daripada binatang. Ulaika humul ghafilun, mereka itulah orang yang melampaui batas. Kenapa? Dia melawan batinnya, melawan hati nuraninya. Orang yang melawan hatinya, melawan nuraninya, dia lebih jahat daripada binatang. Inilah yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini makna hati dan nurani. Nah, yang pertama pembagian hati itu, kata Imam Al-Ghazali, sudah kita bahas, yaitu qalbun mayyit, hati yang mati. Yang kedua, qalbun marid, urdat, bukan marid, marid, urdat, tak boleh qalqalah, tak boleh dibaca marid, tak boleh. Marid, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati mereka, manusia maksudnya, kata Allah, Al-Baqarah ayat 10, ada penyakit. Maka bagian hati yang kedua, hati yang sakit. Hati yang sakit. Kenapa hati itu sakit? Karena ada penyakit. Fazada, maka ditambah. Humullah, mereka itu, hati mereka, penyakit itu oleh Allah, marada, penyakit yang lain. Menular dia. Sekali menyimpan penyakit hati, satu penyakit hati, dia akan ditambah dengan penyakit-penyakit yang lain.
Itu bahayanya sakit hati dan punya penyakit hati. Dia bertambah-tambah. Maka kalau tak diobati, lama-lama yang sakit itu pun jadi mati. Apa induk daripada penyakit hati itu? Ujub. Itu induknya itu. Ujub. Ujub itu penyakit hati, asal muasal timbul penyakit yang lain. Ujub itu apa artinya Bapak Ibu? Ujub itu merasa lebih, lebih terserah lebih apa saja. Kalau sudah ada dalam hati itu merasa lebih, maka dia beranak, timbullah takabur. Biasanya orang-orang yang merasa lebih itu, dia tidak akan lulus dari kesombongan, jatuh ke situ dia. Itulah yang asal muasal dimiliki oleh iblis. Khalaqtani min nar, khalaqtahu min tin, ana khairum minhu. Aku kau ciptakan dari api, kata iblis. Sedangkan Adam kau ciptakan dari tanah. Ana khairum minhu, I'm the best from here. Bahasa kampung saya tuh. Aku lebih baik daripada dia. Itu ujub. Ujub. Kalau sombong apa artinya? Nah, qatrul haqq, al-mutakabbir qatrul haqq wa ghamtun nas. Hadis Rasulullah. Sombong itu adalah menolak kebenaran, ditolaknya. Karena dia tadi merasa benar, dia merasa hebat. Ketika datang kebenaran, ditolaknya, timbul kesombongan. Wa ghamtun nas, dan dia merendahkan manusia. Artinya sombong. Kalau ada jamaah Nurul Yakin umpamanya, tinggal dari masjid ini sekitar 50 meter, dekatlah. Tiba-tiba datang azan, ke masjid dia pakai Lamborghini. Umpama. Hendak. Jarak masjid ke rumah dia itu 50 meter, dekat. Pakai Alphard, pakai supir pribadi. Kebetulan mungkin ini ibu-ibu lah, kita contoh seperti ibu-ibu. Bukan ibu-ibu sini, ini contoh. Pakai baju mewah, tasnya Hermes, handphone iPhone 5 buah, duduk dekat ibu. Kira-kira menurut ibu-ibu itu orang apa? Orang kaya. Cuman mata kita saja yang sakit melihatnya. Lalu timbul penyakit buruk sangka, timbul hasad, timbul iri hati. Oh, dukit tu rumahnya, motornya. Kenapa pula? Sombong le. Sombong di mana? Dia tak nyinggung kita. Dia tak memakai pakaian kita. Dia tak mengganggu kita. Dia tak menyinggung sedikit pun diri kita. Tapi kenapa kita julid? Istilah anak muda sekarang, julid melihat orang, hati kita yang busuk. Belum tentu dia sombong. Dia datang ke sini dengan miliknya. Tapi Ustaz pamer, kata siapa pamer? Ya, kenapa? Kalau ditanya baik-baik, Bu, kenapa ibu pakai mobil dari rumah dekat ke sini? Saya ingin bebas dari pertanyaan Allah. Nanti Allah bertanya, kau punya kendaraan kemana kau bawa? Saya jawab, ke masjid. Kan betul itu. Iya kan? Ditanya oleh Allah, akan dihisap. Hartamu kau bawa kemana? Hartamu kau pakai untuk apa? Hartamu kau belanjakan kemana? Kalau sempat itu dia jawab, luar biasa tawaduknya.
Masa rumah 50 meter masjid pakai mobil? Dia ingin bebas dari pertanyaan Allah yang mempersulit dirinya nanti. Jadi jangan iri dengan orang pakai mobil mewah ke masjid. Dia ingin dimudahkan hisapnya. Begitu, bukan sombong. Ya, kita saja yang buruk sangka. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ujub melahirkan kesombongan. Dan secara psikologi agama, orang sombong pasti pendendam. Itu nular dia tuh. Orang sombong pasti pendendam. Kenapa dia dendam? Dia merasa ada orang yang bisa menandingi dia. Dia tak mau orang lebih hebat dari dia. Dia akan berusaha menghancurkan orang. Itu sombong. Dan orang pendendam biasanya pendengki, hasad. Dan orang hasad itu akan lahir penyakit riya, suka pamer amal, suka pamer yang dimilikinya, suka pamer, yura'u annas, dia suka memamerkan yang dia miliki. Orang yang suka pamer akan lahir penyakit lain, namanya sum'ah. Sum'ah itu asal katanya sama'ah. Sami'u sami' sum'ah. Apa arti sum'ah? Gila hormat, gila pujian, gila sanjungan. Itu sum'ah. Dan sum'ah ini penyakit hati, biasanya akan berteman akrab dengan penjilat. Itu koncuariknya itu. Orang-orang sum'ah itu berteman akrab dengan penjilat. Dan sum'ah ini biasanya orang yang punya kedudukan, punya harta yang berlebih, itu akan disenangi oleh orang-orang penjilat. Dan penjilat suka dengan orang seperti itu. Memang begitu, penyakit hati itu begitu. Umpamanya datang orang ke rumah kita. Biasanya kalau kita kaya Pak, itu banyak sanak famili, banyak tamu, banyak orang kenal sama kita. Banyak ngaku sanak famili, itu biasa itu. Kalau kita punya jabatan, banyak sanak famili, banyak kawan, banyak tamu. Datang tamu satu. Assalamualaikum. Salam. Ibu makin muda aja. Muka ibu semakin skincare, berkilik. Pakai apa Bu? Padahal capuk mukanya. Tapi memang dia suka dijilat, senang dia. Dan tukang penjilat itu, ya begitu kerja dia. Kenapa? Ada udang di balik bawang. Keluarlah bakso, keluarlah makanan, dapatlah tip, begitu. Dan itu penyakit hati. Orang yang suka memuji-memuji, suka menyanjung-nyanjung, itu sebenarnya menghancurkan. Hati-hati. Datang lagi tamu lain. Assalamualaikum. Salam. Ibu makin langsing ya. Padahal dah puak. Langsung langsing. Dipuji-puji. Itu sum'ah. Sum'ah itu dia suka disanjung, suka dipuji. Nah, timbul pertanyaan Bapak Ibu. Kenapa lahir kesombongan itu? Apa sebabnya? Kok iblis jadi sombong? Kok ada manusia sombong, takabur? Bukankah takabur itu milik Allah semata? Al-mutakabbir itu pakaian Allah. Tapi ada manusia yang sombong. Kata Imam Al-Ghazali, berangkat dari hadis Rasulullah dalam kitab Ihya Ulumuddin, 4 penyebab orang sombong itu. Hati-hati ya. Jangan sampai kita kena sebab orang sombong itu. Kalau ada salah satu 4 ini, berarti kita sombong tuh. 1. Asbabul mutakabbirin ziyadatul ilmi. Orang sombong itu disebabkan salah satunya karena merasa pintar, ilmu banyak, sekolah tinggi. Itu cenderung sombong. Ini sebab, bukan orang pintar itu sombong. Jangan salah paham. Orang pintar bukan sombong. Sebab dia sombong bisa jadi dikarenakan ilmunya banyak.
Mau lihat siapa mereka? Cobalah lihat orang yang lagi berdebat di televisi. Diundang orang-orang hebat kan. Kan kita sering mengenalkan nih pakar-pakar nasional, pakar ekonomi, pakar politik, pakar hukum, pakar ini. Coba lihat-lihat Pak di televisi berdebat. Apa isi debatnya? Tak ada. Saling menjatuhkan, saling menjelekkan, dan saling merasa paling hebat. Maka dalam Islam, menurut Rasulullah dari hadis Imam Abu Daud, berdebat itu bukan ajaran Islam. Menghindari perdebatan, dia akan dibukakan oleh Allah, dibangunkan istana di surga. Tapi kalau orang yang masuk ke ruang lingkup perdebatan, maka disitulah timbul kesombongan. Itu dipertontonkan, dan itu menjadi sebuah bingkai sehari-hari kita lihat. Tanpa kita sadari, itu sebenarnya merusak. Coba datang, kita lihat di televisi, macam-macam televisi, talk show, debat minggu ini, debat ini, debat ini, debat ini. Apa ujungnya? Saling menjatuhkan. Beda dengan musyawarah, beda dengan diskusi. Dalam Islam, wasyawirhum fil amr, bermusyawarahlah kalian dalam sebuah urusan. Untuk apa? Win-win solution, problem solving, mencari pemecahan masalah. Kalau debat tidak. Musyawarah dalam Islam itu mencari apa titik temunya, bagaimana yang terbaik, bukan saling menjatuhkan. Bagaimana menurut Bapak? Bagaimana menurut Bapak? Terus bagaimana kita ambil kesimpulannya? Apa yang terbaik? Itu musyawarah. Kalau debat tidak, saling menjelekkan, menjatuhkan. Nampaklah di situ, mentang-mentang pintar, kita merasa hebat, timbul kesombongan. Sampai ada mengatakan, kau taman apa? Kau alumni mana? Kau hafal KUHP? Wah, itu saling menjatuhkan. Iya kan? Kenyataannya memang begitu. Walaupun tak semua orang ikut dalam perdebatan itu sombong, tidak. Tapi gambaran yang dipertontonkan kepada kita setiap masa, setiap waktu itu adalah kesombongan. Siapa yang mau mengalah? Tidak ada. Tidak ada. Sama-sama pengacara di bidang hukum, hafal pasal-pasal, saling menjatuhkan. Dan memang begitu kenyataannya. Tidak sedikit setiap kejadian perdebatan itu berkelahi. Berkelahi kan? Jadi hati-hati Bapak Ibu. Orang yang diberikan ilmu, jangan merasa kita pintar. Ali bin Abi Thalib karamallahu wajahahu pernah mengatakan, jika ada orang menyampaikan satu ilmu kepadaku, dia ku anggap guruku. Itu tawaduknya Imam Ali bin Abi Thalib. Satu ilmu yang dia berikan kepadaku, dia adalah guruku. Tawaduk. Tidak merasa pintar, tak merasa hebat. Asbabul mutakabbirin, dia bisa menjadi sebab orang takabur karena tinggi ilmu, banyak ilmu. Dan bukan berarti orang pintar-pintar itu sombong. Banyak orang pintar yang tawadu. Para nabi-nabi Allah orang pintar semua, dibimbing langsung oleh Allah, tapi tawadu. Contoh, Umar bin Khattab radhiyallahu an. Itu ketika diberi petunjuk jadi khalifah. Apa kata Umar bin Khattab? Saya khawatir jadi khalifah ni, bukan tak bisa menjalankan amanah, bukan sekadar itu yang saya takuti. Saya takut kalau saya nanti jadi khalifah, tidak ada orang mau menegur saya. Tidak ada orang mau menasihati saya. Tidak ada orang memberikan saya petunjuk, memberikan saya ilmu. Orang pada takut. Itu yang saya khawatirkan. Tolong bimbing saya. Saya ini bukan siapa-siapa. Disitulah Umar bin Khattab rendah hatinya, tawaduknya. Kalau kita tidak,
Seketika kita sudah merasa pintar, ada orang menegur kita, kau tahu apa? Hah? Aku nih, ada lah. Kalau ada aku nih, tidak ada gitu. Semua rendah tuh. Kalau sudah ngomongnya aku ini, udah rendah. Orang semua rendah itu, atau sombong. Yang kedua, al-mutakabbir, asbabul mutakabbir, sebab orang sombong adalah ziyadatul mal, bertambah kekayaan, bertambah hartanya. Maka orang kaya itu cenderung jatuh ke sombong. Tapi bukan artinya setiap orang kaya sombong. Itu salah paham. Nabi Sulaiman kaya, Nabi Muhammad SAW kaya, Nabi Ibrahim kaya, dan hampir semua Nabi kaya. Tapi tidak membuat kekayaannya itu jadi sombong. Cuman manusia kebanyakan ketika diberi harta yang berlebih, dia cenderung sombong. Sehingga banyaklah ucapan di masyarakat, lupa kacang dengan kulit. Dulu Ustaz, orang cerita nih, dulu Ustaz, saya tahu siapa dia. Susah. Dulu susah dia. Kami sama ngekos dulu, susah. Sekarang udah hebat dia. Ditegur pun tidak mau lagi. Ditemui payah. Kadang-kadang kita ngomong sebentar, dia dah pergi dah. Maklumlah, sudah jadi orang kaya. Dulu berjalan nunduk-nunduk Ustaz. Pak, sekarang tak? Oh. Jadi kalau ciri orang sombong tuh, dia kalau negur orang, kepalanya mendongak ke atas. Dulu ndak, waktu masih miskin, ke bawah perginya. Pak, sekarang, yuk. Mana? Oh, kaya dia. Agak-agak sombong sedikit. Itu sebab orang jadi sombong. Asbabul mutakabbir. Hati-hati ketika Allah berikan amanah kekayaan, cenderung sombong. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala dzarrah min kibrin. Tidak akan sampai ke surga orang-orang yang dalam hatinya ada kesombongan walaupun sebesar zarrah. Memang sombong ini berat. Ada yang ditanya, bapak kau jadi sombong sekarang? Padahal bapak miskin, susah. Yang sombong itu saya punya Ustaz. Uang tak punya, pangkat tak punya, sombong itu saya punya. Nauzubillahi min zalik. Apalagi sebab orang jadi sombong, penyakit hati yang paling besar itu ziyadatun nasab, bertambah pangkat, jabatan. Kaya beda, pangkat beda. Kedudukan, bertambah kedudukan, bertambah pangkat, jabatan, cenderung orang menjadi sombong. Maka wahai para pemangku jabatan, wahai siapapun manusia yang diberikan amanah kedudukan, hati-hati, bisa jadi kedudukan itulah yang membawa kita ke neraka. Betul tidak? Dulu ketika menjadi orang biasa, ya dekat dengan Allah, dekat dengan manusia. Ketika mulai diberikan amanah kedudukan, wah, mulai dia merasa hebat. Dinasehati marah, ada teguran dari bawahan, pecat. Aku pula kau nasihati. Wah, ini saya ambil lagi contoh sama seperti Umar bin Khattab. Umar ini banyak kisahnya Bapak Ibu. Umar bin Khattab itu, mungkin Bapak Ibu pernah mendengarkan kisahnya. Saya ngulang saja. Umar bin Khattab itu khalifah yang kedua. Kalau dibawa zaman sekarang itu presiden. Hidupnya amat sangat-sangat sederhana. Walaupun hidupnya digaji, tapi sederhana. Anak beliau yang paling kecil itu pulang menangis. Baca, udah habis waktu. Oh, sebentar lagi ya, sikit-sikit lagi Pak. Datanglah anaknya menangis, bertanya Umar, kenapa nangis nak?
Aku dibuli kawan-kawan, bajuku banyak tempel-tempel. Jadi anak Umar tu rupanya bajunya banyak ditempel-tempel, jahit. Dijahit langsung oleh Umar bin Khattab. Umar yang menjahit baju anaknya. Tempel-tempel-tempel. Rupanya dibuli sama kawan-kawannya. Dia ejek, tak mau pakai baju ini lagi. Dia ejek kawan-kawan. Bayar belikan baju barulah. Ya nak, nanti ayah belikan. Tak mau sekarang. Sekarang tak mau pakai baju itu lagi. Disuratinya lah pemimpin Baitul Mal. Apa kata Umar dalam bahasa kitanya? Yang terhormat pimpinan Baitul Mal, tolong pinjamkan aku duit untuk beli baju anakku dan potong gajiku bulan depan. Dibalas oleh pemimpin Baitul Mal, wahai Amirul Mukminin Umar bin Khattab, maaf tuan, kalau minjam duit untuk potong gaji bulan depan, saya tak bisa meminjamkan. Wahai tuan Khalifah, apakah tuan sadar bahwa bulan depan tuan Baginda Khalifah masih hidup? Kok bisa minjam duit dengan jaminan bulan depan terima gaji? Tuan yakin bulan depan tuan masih hidup? Itu kata bawahannya. Kalau dibawa zaman sekarang, pimpinan bank lah, direktur bank. Gitu kan? Kalau bapak jadi presiden, ada yang ngomong kayak gitu, itu kira-kira diapakan tuh? Hah? Ada? Diapakan bapak ibu? Kalau kita jadi presiden, ada yang ngomong bawaan kita, kau jamin tak bulan depan kau masih hidup? Kok berani minjam duit dengan jaminan bulan depan gajimu dipotong? Umar dapat balasan. Apa yang terjadi? Umar menangis, terseduh-seduh karena membaca surat itu. Benar ucapannya, benar. Marahkah Umar? Tidak. Dipanggilnya anaknya, maafkan ayah nak, ayah belum bisa membelikan kau baju karena hutang belum bisa dipinjam. Itu jabatan tidak membuat Umar jadi sombong. Masya Allah. Yang terakhir adalah ziyadatut ta'ah. Ini yang paling bahaya. Orang itu bisa jadi sombong disebabkan semakin rajin ibadah. Orang itu bisa sombong karena semakin taat kepada Allah, semakin rajin ke masjid, semakin rajin tahajud, semakin rajin ibadah, bisa rupanya membuat kita semakin sombong pada Allah. Masya Allah. Jebakan setan tu di sini. Jadi saat orang rajin ibadah tu, setan menjebaknya bukan lagi jangan beribadah, dilarangnya kita beribadah, enggak, didorongnya kita beribadah, ditanamkan dalam hati, kaulah orang yang paling soleh di kampung ni. Kaulah orang yang paling taat, hebat kau. Wirid tak pernah libur, tahajud tiap malam, kau orang soleh. Di kampung ni mungkin kau paling rajin. Ditanamkan kesombongan. Maka banyak orang-orang yang semakin rajin beribadah, semakin sombong dia. Hati-hati Bapak Ibu. Hati-hati. Karena ini bisa kena kita ini. Dulu malas ibadah, merasa berdosa terus. Sekarang sudah rajin ibadah, merasa bersih. Wah, itu bahaya. Bahaya. Itu jebakan Batman. Baik Bapak Ibu, itu penyakit hati. Hati yang kedua. Kita tutup dengan yang terakhir, qalbun salim. Hati yang selamat, hati yang bersih, hati yang sehat. Dari 3 macam hati itu, buat kesimpulan hati kita yang mana. Kalau sampai qalbun salim, maka Allah mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Yang sampai ke surga adalah qalbun salim, hati yang sehat, yang selamat. Mohon maaf lahir batin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.